Ya, baik. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, Shalom. Ya, di tengah-tengah kita ada dari jauh ayah dan ibu daripada Marcel Jantoro atau kakek dan nenek daripada Faith, Pak Rudi, Bu Shirley, juga ada Salomon, Naftali dan Stefani. Iya, dari LA. Selamat datang. Juga Ibu Yenme yang baru pulang dari Indonesia, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini 10 Maret 2024. Nah, kita memulai pada tanggal 7 Maret kemarin gerakan doa puasa raya selama 40 hari. Saya harap Bapak Ibu sekalian bisa ambil bagian dan terlibat di dalamnya, karena kita akan berpuasa sampai nanti hari Senin tanggal 15 April tahun 2024. Maka itu sehubungan dengan tema kita untuk bulan Maret dan juga tentang puasa raya, maka hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian sebuah tema, yaitu betapa pentingnya doa puasa, ya. Kalau doa puasa itu tidak penting, maka tentu Alkitab menuliskan dan akan mengatakannya. Kalau kita mempelajari Alkitab mulai dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru, maka tokoh-tokoh seperti tokoh Perjanjian Lama itu Musa, kemudian Raja Daud, bahkan Raja Salomo yang bergelimangan dengan harta dan kejayaan, dan kemudian anak-anak muda yang dikenal dengan nama Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel seorang teknokrat yang bekerja di pemerintahan. Itu adalah tokoh-tokoh Perjanjian Lama yang berdoa dan berpuasa, belum lagi termasuk Raja Hizkia dan lain sebagainya. Kemudian di Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan kita Yesus Kristus memberikan teladan bagaimana dia memulai pelayanannya dengan berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan kemudian beberapa tokoh Alkitab di Perjanjian Baru juga berdoa dan berpuasa, termasuk jemaat mula-mula, termasuk orang Kristen mula-mula mereka berdoa dan berpuasa. Di India ada seorang tokoh yang sangat terkenal yang bernama Mahatma Gandhi yang nyaris menjadi orang Kristen. Tapi karena sesuatu dan lain hal, maka kemudian Mahatma Gandhi bilang begini, saya suka dan sangat setuju dengan ajaran Kristen itu, dengan pengajaran apa yang Yesus ajarkan. Tetapi saya tidak suka dengan sikap dan perilaku orang Kristen. Ya maklum ya. Jadi Mahatma Gandhi karena dia belum berakar, maka ketika dia melihat orang-orang Kristen menjadi kecewa. Tetapi di dalam perjalanannya Mahatma Gandhi juga suka doa puasa. Ya, karena orang-orang ini melakukan doa puasa, mereka percaya dalam doa puasa memiliki kekuatan supranatural. Saya dulu seorang ateis, saya pergi ke dukun-dukun, saya pergi ke paranormal, juga pergi ke suhu-suhu, ya, termasuk papa dan mama saya, kami adalah penyembah berhala, kami juga pergi ke tempat-tempat seperti itu. Nah, guru-guru kami waktu kami ateis, mereka juga doa puasa. Bahkan mereka disiplin dan rutin melakukannya. Karena sekali lagi, mereka percaya ada kekuatan supranatural. Bahkan tahun 1932, Mahatma Gandhi melakukan doa dan puasa. Saya tidak tahu dia berdoa kepada siapa, tapi apa yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi dalam melawan pemerintahan yang menjajah India itu kemudian menjadi sangat terkenal. Maka itu kemudian kalau ada orang demo-demo sampai hari ini, ada juga yang melakukan, kalau orang Indonesia bilang aksi
mogok makan. Ya, itu dikenal dengan puasa. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Alkitab memandang doa dan puasa itu. Mari kita lihat di dalam kitab Esra pasal 8 ayat 23. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, jadi kami berpuasa dan berdoa sungguh-sungguh. Jadi penting sekali waktu kita berpuasa jangan hanya berhenti di situ. Kalau berpuasa kemudian tidak berdoa, namanya diet, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Alkitab mau supaya kita dalam berpuasa juga berdoa sungguh-sungguh. Di sini dikatakan memohon perlindungan Allah dan Allah pun mengabulkan doa kami. Dalam terjemahan bahasa Inggris, Esra berpuasa dan berdoa sungguh-sungguh agar supaya Tuhan itu take care orang-orang Israel itu. Ini kisah tentang perjalanan pulang orang-orang Israel dari Babel menuju Yerusalem. Selama 70 tahun orang-orang Israel didisiplin oleh Tuhan karena dosa, karena perbuatannya, diangkut semua, dibuang dari Yerusalem, dibawa ke Babel. Nah, pada waktu pembebasan itu tiba atas kehendak Tuhan, maka kemudian orang Israel diizinkan untuk pulang kembali ke Yerusalem. Nah, perjalanan jauhnya itu kurang lebih sekitar 900 mile atau 1350 sekian kilometer. Pada zaman itu untuk menempuh perjalanan itu dibutuhkan waktu berbulan-bulan dan situasinya amat sangat tidak aman. Mereka mempersiapkan perjalanan yang panjang, lama dan penuh bahaya, penuh rintangan dan tantangan. Mereka mempersiapkan secara fisik, tetapi mereka tidak berhenti di situ. Mereka juga perlu mempersiapkan secara rohani dengan cara berpuasa dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, minta supaya Tuhan melindungi mereka. Saya lebih suka dalam bahasa Inggrisnya, supaya Tuhan take care mereka. Satu kali seseorang tanya begini, Bapak nanti pulang ke Indonesia berapa lama? Sama-sama aja ke Indonesia. Saya bilang saya akan pulang ke Indonesia bersama istri dan anak saya Kesia. Berapa lama di Indonesia? 1 bulan. Terus kemana aja ke Indonesia? Saya bilang saya mau ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Orang ini nggak ada hujan, nggak ada bledek. Dia bilang begini, Pak, nanti saya yang take care semuanya ya. Terus saya nggak ngerti ya, maksudnya apa take care semuanya? Gini Pak, semua uang tiket, semua biaya perjalanan termasuk liburan Bapak, hotel selama 1 bulan kami semua yang menyediakan ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang disebut take care. Jadi Tuhan yang Esra bersama orang-orang Israel merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk berpuasa dan berdoa agar Tuhan men-take care mereka. Tahun 2024, ini adalah tahun penuaian. Kita nggak tahu di depan akan ada apa. Seperti di awal tahun saya sudah sampaikan, menurut para ahli ekonomi, kemudian orang-orang yang ahli di pemerintahan, juga menurut nabi-nabinya Allah,
yang bisa dipercaya bahwa tahun ini bukanlah tahun yang mudah Bapak Ibu sekalian. Maka itu kita perlu untuk berpuasa dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan men-take care kita dan kita melewati minggu demi minggu, bulan demi bulan di tahun 2024 ini sampai kepada akhirnya kita mengalami tuaian besar-besaran, tuaian yang baik di semua area kehidupan kita. Seorang filsuf dia bilang begini, bahwa di dalam tubuh manusia itu, di dalam hati manusia, itu seperti ada 2 ekor anjing, anjing putih dan anjing hitam. Yang mana kedua ekor anjing ini selalu bertengkar, berkelahi satu dengan yang lainnya. Pertanyaannya, waktu anjing hitam dan anjing putih ini berkelahi, yang menang anjing yang putih atau anjing yang hitam? Ternyata jawabannya begini Bapak Ibu sekalian, anjing yang diberi makan paling banyak itulah yang akan menang. Kalau anjing yang hitam itu dikasih makan terus-menerus, sementara anjing putih tidak dikasih makan, maka tentu anjing hitam yang akan menang karena dia kuat. Tetapi sebaliknya, kalau anjing yang putih itu diberi makan terus-menerus, maka anjing putih itu menjadi kuat, sementara anjing hitam itu kalau tidak diberi makan, anjing hitam itu akan jadi lemah. Maka kemudian anjing putih itu yang akan menang dalam pertempuran, dalam perkelahian itu. Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena daripadanya lah terpancar kehidupan. Jadi Tuhan mau setiap kita menjaga hati kita masing-masing. Bahkan di dalam kitab Ibrani dikatakan begini, bahwa darah Yesus itu yang menyucikan hati kita. Yang berbuat dosa itu mulut kita. Yang berbuat dosa itu mata kita. Yang berbuat dosa itu tangan kita. Yang berbuat dosa itu kaki kita. Yang berbuat dosa itu adalah kata-kata kita. Tapi yang disucikan itu hati. Yang harus dijaga hati. Karena dari hatilah maka kemudian timbul keinginan. Dari keinginan kemudian timbul perbuatan-perbuatan. Baik itu perbuatan yang mulia maupun perbuatan yang cemar. Kembali kepada anjing hitam dan anjing putih itu, di dalam kitab Galatia pasal yang kelima, ayat 19 sampai dengan ayat 23 itu kan berbicara tentang keinginan daging dan buah daripada Roh Kudus. Keinginan daging itu menggambarkan anjing yang hitam. Sementara buah daripada Roh Kudus itu menggambarkan anjing yang putih. Jadi kalau kita masih suka memiliki pikiran yang ngeres, yang kotor, penuh dengan percabulan, perzinahan, pikiran-pikiran yang tidak baik. Bahkan dikatakan kalau kita penuh dengan hawa nafsu, hati kita penuh dengan iri hati, kemarahan, kecemaran, percideraan, roh pemecah belah, bahkan pesta pora yang liar,
Maka jalan keluarnya, anjing yang hitam itu jangan dikasih makan. Daging itu jangan dikasih makan. Waktu kita berpuasa dan berdoa, sungguh-sungguh, sadar atau tidak sadar, kita sedang memberi makan anjing yang putih itu, dan di saat yang bersamaan kita sedang menghukum anjing yang hitam itu untuk tidak diberi makan, sehingga akhirnya yang berkemenangan adalah anjing yang putih ini. Amin. Minggu yang lalu, Pastor Heski Suja menyampaikan sesuatu yang membuat saya itu merasa mind blowing. Wow gitu. Saya nggak pernah dengar khotbah yang seperti itu. Beliau sampaikan begini, kan tema kita bulan Maret berdoa, ya. Pastor Heski bilang gini, kita nggak perlu berdoa untuk tuayan. Itu mengagetkan buat saya. Dan waktu saya baca ayat firman Tuhannya, yang menjadi ayat emas kita di bulan Maret, itu benar apa adanya yang disampaikan oleh beliau. Yang perlu didoakan adalah penuainya. Yang perlu didoakan adalah penuainya. Siapa penuainya? Penuainya adalah saya dan Bapak Ibu semua. Amin. Karena sadar atau tidak sadar, kita ini menabur loh Bapak Ibu sekalian, sadar atau tidak sadar. Menabur yang baik, kadang-kadang lalai kita menabur yang jelek. Alkitab bilang jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Beberapa hari yang lalu, Sugeng, the big boss ya, gelarnya ya. Sugeng the big boss. Beliau kirimkan sebuah teks message kepada saya. Dia bilang gini, kebaikan yang kamu lakukan akan kembali kepadamu. Itu Alkitabiah Bapak Ibu sekalian. Saya kenal dengan seorang Kristen yang menurut saya wow banget orang ini. Masih muda, generous, murah hatinya luar biasa, ringan tangan, suka membantu, dan tidak mengenal lelah. Dari hati ke hati saya bilang kepada orang ini, saya nggak bisa bayangkan one day kamu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin hari ini kamu nothing, tapi one day kamu akan jadi something. Kamu nobody, tapi one day kamu akan jadi somebody. Saya udah cukup kenal lama sama orang ini. Tapi sayangnya, orang Surabaya bilang gini, hidupnya cuman gitu-gitu aja. Bahkan ada kecenderungan untuk melorot. Alkitab bilang jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Artinya keadaan kita hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Dan keadaan kita di hari-hari yang akan datang itu harus jauh lebih baik daripada hari ini. Jadi ternyata sangat perlu untuk berpuasa
dan berdoa untuk diri kita masing-masing sebagai penuai. Sehingga waktu kita menginginkan mendapat tuaian yang banyak, tapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, sedikit. Ini enggak alkitabiah. Karena Alkitab dengan jelas berkata, kalau kamu menabur sedikit menuai sedikit, kalau kamu menabur banyak kamu akan menuai banyak. Tuaian tidak ada masalah. Tuaian itu sedang OTW, on the way dalam hidup kita. Mungkin udah sampai di corner, udah sampai di perempatan, sebentar lagi nyampe kepada kita. Tapi persoalannya kita sebagai penuainya yang ada masalahnya. Sehingga perlu untuk dipuasain dan didoakan. Kemarin saya ngobrol sama seseorang. Dia adalah keluarga muda, usianya belum sampai 40 tahun. Saya bilang begini, Matius 6 ayat 33 itu adalah satu ayat yang sangat terkenal, mungkin dihafal oleh semua orang Kristen. Ayat ini berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya menjelaskan kepada Bapak muda ini bahwa kita penting sekali untuk menomorsatukan Tuhan. Tuhan itu harus segala-galanya di dalam hidup kita. Melalui Matius 6 ayat 33, Tuhan bilang, kalau kita menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya, maka kita akan mendapat bonus, reward. Tujuannya apa? Itu cuman hadiah hiburan supaya kita tahu bahwa ketika kita sungguh-sungguh menomorsatukan Tuhan, Tuhan itu melihat dari sorga, seperti anak-anak muda ini, ya kan luar biasa. Mempersembahkan talentanya mulai di masa mudanya, saya iri banget karena saya baru kenal Tuhan ketika usia saya 24 tahun. Ya, sementara anak-anak ini usianya udah masih belasan tahun udah cari Tuhan. Wow, itu benar-benar wow. Apa yang kita kerjakan dicatat oleh sorga. Diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak ada yang sia-sia ketika kita mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Maka supaya kita tahu yang kita lakukan itu tidak sia-sia, maka Tuhan memberi reward, memberikan bonus, memberikan hadiah hiburan. Tapi kita nggak boleh begini, cari Tuhan, mendahulukan Tuhan, menomorsatukan Tuhan demi bonusnya, demi hadiahnya, itu nggak boleh. Itulah yang saya katakan tadi malam kepada Bapak muda ini. Kemudian saya menjelaskan kepada Bapak muda ini, coba kamu lihat, karena saya tahu latar belakang daripada Bapak muda ini. Coba kamu lihat ke belakang, ke hidupmu, tarik beberapa tahun yang lampau. Dengan keadaanmu hari ini, menurut kamu lebih baik atau lebih buruk
saya harap Bapak Ibu sekalian, keadaan kita hari ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang lampau dari hidup kita. Amin. Kemudian Bapak muda ini berkata, ya kalau saya lihat ke belakang, kayaknya mimpi saya bisa ada di titik ini pada hari ini. Saya bilang kepada Bapak muda ini, karena saya mengenal kamu, itu artinya apa? Pengiringanmu akan Tuhan itu tidak sia-sia. Kemudian saya berpesan kepada Bapak muda ini, kamu harus cinta Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Anak-anak muda ini Bapak Ibu sekalian. Umurnya pada waktu dia dibawa ke Babel itu mungkin baru belasan atau 20, 21. Termasuk Daniel. Tapi mereka benar-benar militan kepada Tuhan. Sehingga waktu Sadrak, Mesak, Abednego, karena anak-anak muda ini hidupnya berintegritas, dia tidak mau berkompromi dengan dunia ini, dia sungguh-sungguh, dia nggak mau menajiskan dirinya, dia tidak mau menyembah ilah-ilah lain. Akibatnya anak muda ini harus dimasukkan ke dapur perapian yang menyala-nyala. Anak muda ini bilang begini, kalau Tuhan mau take care saya, kalau Tuhan mau tolong saya, kalau Tuhan mau menyelamatkan saya, pasti saya akan selamat dari dapur perapian yang menyala-nyala ini. Tapi kalau seandainya Tuhan gak mau intervensi, Tuhan gak mau tolong aku sekali-kali tidak akan menyangkal Tuhanku. Itu keren Bapak Ibu sekalian. Amin. Itu harus menjadi iman setiap kita. Karena saya kaget waktu ada orang Kristen, dia bilang begini, aku itu udah rajin ke gereja, aku udah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi kalau dibandingkan dengan kenalan-kenalanku yang gak cari Tuhan, hidupnya semau gue, nyembah berhala, hidupnya kok kayaknya lebih enak mereka daripada aku. Sesungguhnya Tuhan itu ada atau enggak? Nah, kekristenan seperti ini adalah kekristenan yang tidak punya dasar. Saya bilang kepada anak muda ini, meskipun kamu masih muda, perjalanan hidupmu panjang. Dan hidup di dunia itu cuman satu kali. Maka pakailah hidup yang cuman satu kali itu untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia. Jangan ikut orang dunia. Orang dunia punya prinsip begini, hidup di dunia ini cuman sekali. Ayo kita puas-puaskan hawa nafsu kita. Nah, ini kan cara berpikir yang terbalik. Saya bilang kepada anak muda ini,
Dia bukan di Amerika, dia ada di Indonesia. Saya bilang begini, kamu lihat orang-orang yang ada di sekitarmu, yang sungguh-sungguh hidupnya kepada Tuhan. Tirulah mereka. Jangan tiru yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebab manusia itu gampang meniru, Bapak Ibu sekalian. Gampang meniru. Jangan tiru yang ada di drama Korea, drakor, atau di film-film itu, Bapak Ibu sekalian. Karena drama Korea, telenovela, apalagi? Ya itulah ya. Itu tontonan. Tapi Alkitab adalah tuntunan. Jadi jangan dibalik. Drama Korea dan teman-temannya dijadikan tuntunan. Sedangkan firman Tuhan, kebaktian, khotbah dan ibadah dijadikan tontonan. Sehingga pulang kebaktian nggak lucu, ngantuk, karena dianggap tontonan. Tapi kalau kita melihatnya sebagai tuntunan, Alkitab bilang begini, kalau kita datang kepada Tuhan dengan haus dan lapar akan Tuhan, maka Dia akan dipuaskan. Tuhan mencintai dan mengasihi kita. Mengapa kita perlu berdoa dan berpuasa? Yang pertama, doa puasa itu adalah salah satu bentuk disiplin rohani. Disiplin berasal dari kata disciples, murid. Kita disebut sebagai murid Kristus. Maka kita perlu untuk melatih kerohanian kita, dan salah satu sarana yang Tuhan mau pakai yaitu dengan doa dan puasa. Puasa dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, waktu kita melakukan doa puasa, maka disiplin rohani ini akan membantu kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Bersama saya ucapkan rendah hati, 2, 3. Rendah hati, bukan minder, bukan rendah diri. Sekali lagi, waktu kita berpuasa dan berdoa sungguh-sungguh, ketika kita melakukan disiplin rohani ini, maka ini membantu kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong, yang congkak, yang angkuh, tinggi hati. Berkali-kali Alkitab bilang, orang yang begini Tuhan gak suka. Tuhan akan hancurkan, Tuhan akan apalagi? Tuhan hancurkan, Tuhan musnahkan dan lain sebagainya. Tuhan suka setiap orang memiliki hati yang baik, memiliki kerendahan hati. Maka itu di dalam kitab Amsal dan di dalam kitab Roma dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Saya beriman tahun 2024 ini Bapak Ibu semuanya memperoleh yang namanya kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan.
Tuhan tidak pernah anti, Tuhan tidak pernah membenci orang yang kaya. Bahkan Alkitab bilang, kamu akan memberikan pinjaman kepada banyak orang, sedangkan kamu sendiri tidak punya pinjaman. Kalau Tuhan membuat kita kaya, Tuhan memberkati kita dengan cara-cara Tuhan, bukan supaya kita memakainya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tapi dengan kekayaan itu Tuhan mau memakai kita menjadi saluran berkat, menolong orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkannya. Maka berkali-kali saya katakan kepada jemaat Tuhan, kalau ada di antara kita yang kekurangan makan, kekurangan keuangan, kesulitan ekonomi, ya, datanglah kepada saya sebagai gembalanya. Kita akan berdoa, kita akan bantu semampunya kita. Menurut hikmat Tuhan itu bagaimana? Karena Alkitab bilang, selama bumi ini masih ada, nggak akan ada habis-habisnya orang miskin. Alkitab bilang terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Waktu kita rendah hati, doa dan puasa itu membentuk kita, menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, sehingga Tuhan mengangkat kita. Yang kedua, waktu kita berpuasa dan berdoa sungguh-sungguh, maka itu akan meningkatkan jam-jam doa kita. Puasa dan doa, doa dan puasa bukan alat transaksi. Sekali lagi, puasa dan berdoa sungguh-sungguh, doa dan puasa bukan alat transaksi. Kalau aku bayar ini, aku dapat apa? Kalau aku puasa dan doa, doa dan puasa, aku dapat apa? Itu namanya transaksi. Tapi doa puasa itu bentuk pendisiplinan rohani agar jam-jam doa kita kepada Tuhan itu semakin meningkat. Jadi kalau bukan transaksi, apa namanya Pak? Namanya adalah komunikasi. Namanya intimacy. Bapak Ibu, maaf kalau ada yang belum punya anak. Tapi kalau kita dikaruniai anak, kita tentu senang kalau anak kita suka berkomunikasi dengan kita. Benar atau benar? Mama mertua saya umurnya 85 tahun. Kalau saya dan Ibu Yongki terlambat atau lama nggak telepon beliau cari loh. Kangen dia. Maka itu kami mendisiplin diri untuk rutin telepon ke Indonesia, ngobrol. Ngobrolnya apa? Ngalor ngidul Bapak Ibu sekalian. Tapi seneng itu. Mama mertua tuh seneng banget. Ya, waktu ditelepon. Demikian juga Tuhan. Habitat kita itu kan di Taman Eden. Tuhan menaruh Adam dan Hawa
Ciptaan Tuhan yang paling mulia itu, manusia itu, kita-kita itu di Taman Eden. Supaya apa? Supaya punya komunikasi, dapat berkomunikasi dengan baik dengan Sang Pencipta yang kita kenal dengan nama Yesus Tuhan. Maka itu puasa raya 40 hari ini jangan sia-siakan Bapak Ibu sekalian untuk kita meningkatkan komunikasi kita dengan Tuhan. Karena waktu komunikasi meningkat, di situ akan ada koneksi. Waktu ada koneksi, tentu kemudian nanti berakibat ada fasilitas-fasilitas, kemudahan-kemudahan yang akan diberikan. Tapi jangan dibalik. Kita doa dan puasa karena kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, waktu kita berdoa dan berpuasa itu, kita sedang melatih diri untuk menguasai diri. Kami suami istri dipakai Tuhan untuk menolong keluarga-keluarga yang bermasalah. Dan secara khusus orang-orang yang tidak setia kepada pasangannya. Waktu orang-orang itu datang dan mau terbuka, maka salah satu yang kami ajarkan, salah satunya, yaitu kamu harus puasa. Dagingmu jangan dikasih makan. Nanti kalau dagingmu terus-menerusan gak dikasih makan, nafsumu lambat laun akan turun, akan hilang. Kalau puasa 40 hari, nafsumu masih berkobar-kobar, tambahlah 40 hari lagi. Kalau nafsu cabulmu masih terus, puasa lagi. Believe me, cepat atau lambat. Tinggal mana yang duluan, kamu yang mati atau nafsumu mati? Karena kamu gak kasih makan. Jadi waktu kita puasa dan berdoa, sungguh-sungguh itu melatih kita untuk menguasai diri. Termasuk dari ketidaksabaran. Termasuk yang gampang marah. Yang gampang marah secara rohani kan bilang begini, saya ini beda sedikit sama Tuhan. Maksudnya gimana? Ya kalau Tuhan kan sedikit marah. Kalau saya kan cuma beda sedikit, sedikit-sedikit marah. Ya, nah ini perlu waktu kita puasa dan berdoa, itu artinya kita sedang melatih diri kita untuk menguasai diri. Dan yang keempat, itu akan membuat kita merasa tenang, damai sejahtera. Damai sejahtera, ketenangan tidak ada di dalam nama lain. Damai sejahtera dan ketenangan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ke gunung tinggiku naik-naik mencari damai, aku tidak ketemu damai. Ke lembah curamku turun-turun, aku mencari damai, di situ juga aku gak ketemu damai. Ke jalan-jalan, aku melihat banyak toko pakai nama damai. Waktu aku masuk ke sana, ternyata jualannya paku. Ada yang jualannya benang, ada yang jualannya lain sebagainya. Damai hanya ada di dalam
Yesus Tuhan. Sebelum meninggal dunia, Michael Jackson yang kaya raya itu, yang rumahnya dia membangun seperti istana yang luar biasa. Di dalam rumahnya ada kebun binatang mini, di mana di situ ada binatang-binatang peliharaan kesukaan Michael Jackson. Dia punya Disneyland mini di rumahnya. Waktu Oprah Winfrey minta wawancara dengan Michael Jackson dan kemudian disetujui, maka wawancara itu minta dilakukan di rumahnya Michael Jackson. Setelah selesai wawancara, sebelum menutup, Oprah Winfrey tanya begini, Michael Jackson, apakah kamu sekarang ini berbahagia? Kaget tuh Michael Jackson. Michael Jackson tuh bilang begini, tahun-tahunku yang lampau adalah tahun-tahun yang penuh dengan kesedihan dan penderitaan. Tapi hari ini, aku menjadi orang yang berbahagia. Maksudku, aku menjadi orang yang sedang berusaha untuk meraih kebahagiaan itu. Maksudku, aku sekarang ini adalah orang yang benar-benar berbahagia. 3 kali dia meralat pernyataannya. Tak lama setelah wawancara itu, di usia yang masih sangat muda, 50 tahun, dunia digemparkan. Michael Jackson meninggal dunia. Kenapa? Kebanyakan minum obat penenang, overdosis. Mengapa dia minum obat penenang? Karena hidupnya tidak tenang. Beberapa hari yang lalu, please jangan ditiru. Ada sebuah keluarga, suami istri, dan 2 orang anaknya. Dia berjalan memasuki sebuah apartemen dan sudah dimonitor oleh CCTV. Masuk ke dalam sebuah lift. Dan di dalam lift itu si ayah mulai mencium kening istrinya dan kedua anaknya. Dan akhirnya mereka tiba di lantai paling atas, di rooftop dari apartemen itu. Dan kemudian 4 orang ini bersama-sama terjun dari atas rooftop itu, lantai 20 sekian. Dan keempat-empatnya meninggal dunia. Cerita ini jangan dijadikan bukan untuk ditiru Bapak Ibu sekalian. Orang yang meninggal bunuh diri masuk neraka. Sekali lagi, orang yang meninggal dunia karena bunuh diri masuk neraka. Seperti Ezra, dia berdoa, dia berpuasa, berdoa sungguh-sungguh. Minta Tuhan take care hidupnya. Malam ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ayo kita juga berpuasa dan berdoa sungguh-sungguh. Supaya kita ini sebagai penuai-penuai, Tuhan take care hidup kita. Sehingga apa yang sudah kita tabur,
itu tidak satu pun yang kembali dengan sia-sia. Tapi kita menuainya seperti Ishak itu di tanah Gerar. 30, 60, 100 kali ganda. Menjadi kaya, bertambah kaya dan menjadi sangat kaya. Kita menuai yang baik dan semua yang baik di area kehidupan kita, semua area kehidupan kita. Untuk disalurkan kepada jiwa-jiwa yang lain, agar orang-orang itu melalui hidup kita, mereka melihat dan mengenal Kristus. Tahun ini, biarlah kita punya semangat begini. Biarlah seperti yang ditulis oleh Alkitab, ada 10 orang memegang punca jubah kita dan berkata, aku mau ikut engkau. Sebab aku telah melihat Tuhan menyertai dan memberkatimu. Saya undang pemain musik maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa sungguh-sungguh beberapa menit ini supaya Tuhan men-take care hidup kita.